Indonesia. Yaelah, mudah banget. Hasil drawing ronde 4, Timnas masuk grup mudah. Begini komentar Kluivert. Yaelah, mudah banget. Hasil drawing ronde 4, Timnas masuk grup mudah. Begini komentar Kluivert. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, update ranking FIFA hari ini, Indonesia melesat, Vietnam terkejar, peringkat FIFA Asia Tenggara Juli 2025. Update peringkat FIFA edisi Juli 2025 membawa kabar menggembirakan bagi sepak bola Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Timnas Indonesia mengalami lonjakan signifikan dengan naik 5 peringkat ke posisi 118 dunia, usai kemenangan krusial 1-0 atas Tiongkok dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sempat kalah dari Jepang, perolehan poin secara keseluruhan tetap positif. Sementara itu, Vietnam justru mengalami kemunduran. Tim berjuluk Golden Star Warriors turun 4 peringkat ke posisi 113 dunia setelah dibekuk Malaysia 0-3 dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Penurunan ini memperkecil jarak antara Vietnam dan Indonesia yang kini hanya terpaut 5 posisi. Indonesia sendiri menjadi tim yang telah 2 kali menggagalkan langkah Vietnam di ajang besar, yakni di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika menilik sejarah, pada Mei 2021, selisih keduanya sangat jauh. Vietnam di peringkat 92 dan Indonesia di posisi 173. Kini, kesenjangan itu hampir tertutup. Tak hanya Indonesia, Malaysia juga mencatatkan kemajuan. Kemenangan atas Vietnam membuat mereka naik 5 peringkat ke posisi 126 dunia. Tim Harimau Malaya kini diperkuat sejumlah pemain naturalisasi dari Amerika Selatan dan Eropa, termasuk bek berpengalaman Nacho Mendes. Peta kekuatan Asia Tenggara perlahan bergeser. Indonesia dan Malaysia menunjukkan tren positif, sementara dominasi Vietnam mulai terancam. Yaelah, mudah banget. Hasil drawing ronde 4, Timnas masuk grup mudah. Begini komentar Kluivert. Timnas Indonesia mendapat hasil yang cukup menguntungkan dalam drawing ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan hasil undian yang dilakukan oleh AFC, Indonesia bersama tim-tim yang dianggap tidak terlalu berat dibanding grup lain, alias masuk grup mudah. Banyak netizen dan pengamat menyebut grup ini sebagai grup yang paling ringan atau bahkan grup keberuntungan bagi skuad Garuda. Komentar-komentar seperti "yaelah, mudah banget" ramai di media sosial, mencerminkan harapan besar publik terhadap potensi timnas melangkah ke Piala Dunia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin skuad Garuda mampu lolos ke Piala Dunia lewat ronde 4 di bawah asuhan Patrick Kluivert? Mengingat timnas Indonesia sudah sangat mewah. Ditambah susunan tim kepelatihan terbaik menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Update proses naturalisasi Mauro Zylstra untuk Timnas U23 Indonesia.
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengkonfirmasi bahwa proses naturalisasi Mauro Zylstra, pemain muda FC Volendam U21 berdarah Indonesia Belanda, sedang berlangsung. Mauro diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia U23 dalam sejumlah agenda penting tahun ini. Dito menjelaskan bahwa dokumen naturalisasi Mauro sudah diterima dari PSSI dan kini dalam proses di Kementerian Hukum dan HAM. Dia menjadi salah satu dari 4 atlet yang diajukan untuk naturalisasi bersama 3 pemain timnas wanita Indonesia, Pauline van de Poel, Isabel Notet, dan Isabel Kopp. Ketiga pemain wanita tersebut telah bergabung dalam latihan Garuda Pertiwi menjelang kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Meski proses administrasi mereka masih berjalan. Proses setiap atlet berbeda-beda, tergantung kelengkapan dokumen dan tahapan klarifikasi. Untuk Mauro, penyelesaiannya diharapkan bisa dipercepat karena timnas U23 memiliki jadwal padat, termasuk Asian Cup U23 pada Juli, kualifikasi Piala Asia U23 pada September, dan SEA Games November 2025. Kehadiran Mauro Zylstra diyakini akan memperkuat skuad asuhan Gerald van der Ven dan Patrick Kluivert dalam menghadapi 3 ajang penting tersebut. Dean James, bek Go Ahead Eagles, membagikan pengalamannya saat bergabung dengan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China dan Jepang pada Juni 2025. Dia hanya tampil saat melawan Jepang di Osaka, di mana Indonesia kalah 0-6, sementara saat menang 1-0 atas China di GBK, dia belum dimainkan. Meski begitu, Dean merasa bangga dan senang bisa menjadi bagian dari tim, serta terkesan dengan atmosfer luar biasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dia mengungkapkan keinginannya untuk suatu hari bisa merumput di GBK menggunakan seragam timnas. Dia juga memuji dukungan fans Indonesia yang menurutnya berbeda dan penuh energi dibandingkan di Eropa. Dia berharap bisa terus berkontribusi dan membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia. Shane Patinama resmi bergabung dengan klub Thailand Buriram United pada bursa transfer musim panas 2025 setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh KAS Eipen di Belgia. Kepindahan ini menandai akhir karirnya di Eropa dan awal petualangan baru di Asia Tenggara. Pemain berusia 26 tahun itu mengaku senang dan antusias menjalani tantangan baru bersama Buriram, salah satu klub tersukses di Liga Thailand. Dia bersiap bersaing untuk posisi bek kiri utama melawan 2 pemain lokal, Sasalak Haiprakon dan Thanison Paibul Kicararan. Shane berharap bisa tampil lebih baik dan bermain secara reguler setelah hanya mencatatkan 23 laga dalam 2 musim terakhir di Belgia. Kepindahannya juga mencerminkan tren pemain Indonesia yang mulai melirik kompetisi Asia Tenggara untuk mengembangkan karir. Pemain timnas U23 Jens Reven mengajak supporter untuk meramaikan Stadion Utama Gelora Bung Karno guna mendukung langsung timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2025 yang digelar 15–29 Juli 2025. Indonesia tergabung di grup A bersama Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Pelatih Gerald Vandenberg menyatakan tim sedang menjalani pemusatan latihan di Jakarta tanpa membebani pemain dengan target muluk. Fokus utama adalah persiapan maksimal dan progres harian. Turnamen ini memiliki 3 grup dan hanya juara grup serta 1 runner-up terbaik yang akan lolos ke semifinal. Indonesia akan menghadapi Brunei pada 15 Juli 2025 di SUGBK sebagai laga perdana mereka. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg memutuskan untuk tidak menggelar laga uji coba menjelang Piala AFF U23 2025. Keputusan ini berbeda dari kebiasaan tim sebelumnya yang biasanya menjalani uji coba sebagai bagian dari persiapan. Timnas U23 akan bertanding di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei dengan seluruh laga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meskipun menargetkan gelar juara sebagai tuan rumah, Piala AFF ini bukan prioritas utama PSSI. Fokus jangka panjang ada pada kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Dengan waktu persiapan singkat, fokus latihan diarahkan pada pemulihan dan peningkatan fisik pemain yang dilakukan melalui latihan berbasis permainan taktis. Meskipun tanpa uji coba eksternal, kekompakan tim dibangun lewat game internal memanfaatkan chemistry dari para pemain yang sudah sering bermain sejak kelompok umur sebelumnya. Gerald Vandenberg membawa filosofi total football modern khas Belanda dengan pendekatan menyerang dan dominasi permainan. Piala AFF U23 menjadi ujian pertama apakah filosofi ini bisa diterapkan efektif tanpa uji coba sebelumnya. Dean James ceritakan momen bersama timnas, berharap bisa merumput di GBK. Pemain belakang Go Ahead Eagles, Dean James, berbagi kisahnya saat bergabung dengan timnas Indonesia.
Ia menjadi bagian dari skuad Garuda dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Timnas Indonesia sukses mencetak kemenangan tipis 1-0 atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Namun, beberapa hari berselang, mereka harus menelan kekalahan telak 0-6 dari Jepang di Osaka. Dalam dua laga tersebut, Dean James hanya tampil sekali, yaitu saat menghadapi Jepang. Saat laga kontra Cina di Jakarta, ia belum diberi kesempatan tampil. Meski begitu, bek berusia 25 tahun itu tetap antusias mengenang pengalamannya bersama timnas. Suasananya luar biasa. Saya melihat langsung atmosfer GBK saat pertandingan melawan Cina, meskipun saya tidak bermain waktu itu, ungkap Dean seperti dikutip dari RTV OS. Dean menyebut pengalaman perdananya membela Indonesia sangat berkesan. Ia merasa senang bisa menjadi bagian dari proses yang sedang dibangun timnas di bawah pelatih Patrick Kluivert. Saya baru main saat melawan Jepang di Osaka. Memang hasilnya kurang memuaskan, kami kalah 6-0, tapi tetap menjadi pengalaman yang menyenangkan. Saya merasa senang bisa ambil bagian dalam perjalanan ini, ujarnya. Lebih lanjut, Dean menyampaikan keinginannya untuk tampil di laga kandang bersama timnas Indonesia di Stadion Kebanggaan, GBK. Saya belum pernah merasakan bermain di GBK dengan mengenakan seragam timnas Indonesia. Itu masih jadi impian saya, ucapnya. Soal dukungan fans, Dean tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia mengatakan bahwa atmosfer yang diciptakan pendukung Indonesia sangat luar biasa dan berbeda dari pengalaman bermainnya di Eropa. Di Jakarta, stadion bisa menampung sekitar 80.000 orang. Semua supporter bernyanyi dan menari, mereka benar-benar menyatu dengan tim. Itu memberikan energi yang luar biasa bagi pemain, jelasnya. Meskipun belum sempat bermain di GBK, Dean merasa bangga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ia berharap bisa terus berkontribusi dan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Target utama tentu saja lolos ke Piala Dunia. Kami semua bekerja keras untuk itu, tutupnya. Lebih lanjut, situasi ini menggambarkan semangat serta rasa penasaran seorang pemain diaspora, Dean James, yang mulai membangun keterikatan emosional dengan timnas Indonesia. Meskipun ia belum sempat merasakan atmosfer berlaga di kandang sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, antusiasmenya menunjukkan bahwa proses adaptasinya berjalan positif. Ia menunjukkan sikap terbuka dan antusias terhadap pengalaman barunya, bahkan setelah kekalahan besar dari Jepang. Yang menarik, Dean menggarisbawahi betapa luar biasanya dukungan dari supporter Indonesia. Ini menunjukkan bahwa fanatisme dan energi supporter menjadi salah satu kekuatan utama tim, yang bahkan bisa memengaruhi keputusan pemain diaspora untuk lebih terlibat. Komentarnya tentang atmosfer GBK, meskipun hanya dari sisi penonton, menjadi bukti bahwa daya magnet stadion ini sangat besar dan dapat meninggalkan kesan mendalam. Namun, pernyataannya juga menyiratkan bahwa komunikasi dan rotasi pemain dalam laga kandang mungkin belum sepenuhnya optimal. Dengan pertandingan penting seperti melawan Cina, keputusan tidak menurunkan pemain baru seperti Dean bisa jadi membatasi proses adaptasi mereka. Dalam jangka panjang, pengalaman bermain di kandang penting untuk membangun chemistry dan mental bertanding, terutama bagi pemain yang baru bergabung. Secara keseluruhan, Dean James tampak termotivasi, punya semangat untuk berkembang bersama skuad Garuda, dan bisa menjadi aset penting jika diberi lebih banyak kepercayaan tampil, termasuk di GBK. Dukungan penuh dari supporter serta proses adaptasi yang konsisten akan sangat menentukan keberhasilannya di timnas Indonesia. Teruslah melangkah, meski belum diberi panggung utama. Karena pemain hebat bukan hanya yang mencetak gol di lapangan, tapi yang tetap menyalakan api semangat meski belum dipanggil bertanding. Bakat dan kerja kerasmu sudah membawamu sejauh ini, itu bukan kebetulan. Waktu yang tepat akan datang, dan ketika saat itu tiba, pastikan kamu sudah siap bukan hanya untuk bermain, tapi untuk menginspirasi. Setiap latihan, setiap menit duduk di bangku cadangan, adalah bagian dari proses yang membentuk mental juara. Lihat GBK bukan sebagai tempat yang belum kamu taklukkan, tapi sebagai panggung besar yang sedang menunggumu memberi cerita. Tetap rendah hati, tapi jangan pernah meragukan tempatmu di tim ini. Indonesia tidak hanya membutuhkan pemain yang kuat, tapi juga mereka yang punya hati untuk bertarung demi Garuda. Percayalah, kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil, hanya kadang ia datang lewat jalur yang tidak kita duga. Tetap bersinar, meski belum tersorot. Saat waktunya tiba, dunia akan melihatmu bersinar terang. Api Indonesia. Menpora beberkan perkembangan naturalisasi Mauro Zylstra untuk timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora,
Dito Aryo Tejo, memberikan kabar terbaru mengenai proses naturalisasi pemain muda berdarah Indonesia Belanda, Mauro Zijlstra. Pemain yang kini memperkuat tim U21 FC Volendam tersebut sedang dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia, khususnya di kelompok usia U23. Dito menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima seluruh dokumen yang berkaitan dengan proses naturalisasi Mauro dari PSSI. Saat ini, dokumen tersebut sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur. Betul, proses naturalisasi sedang berjalan. Ada 4 atlet yang diajukan oleh PSSI. Dokumennya kami terima tidak serentak, jadi prosesnya berbeda-beda, ujar Dito kepada awak media di kantor Kemenpora, Jakarta. 3 dari 4 atlet tersebut merupakan pemain timnas wanita Indonesia, Pauline van de Pol, Isabelle Notet, dan Isabel Kop. Ketiganya sudah bergabung dalam latihan skuad Garuda Pertiwi meski proses naturalisasi mereka masih dalam tahap administrasi. Ketiganya sebelumnya ikut ambil bagian dalam pemusatan latihan menjelang kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 yang digelar akhir Juni hingga awal Juli lalu. Dito memastikan bahwa dokumen untuk 3 pemain wanita itu pun telah dilanjutkan ke Kementerian Hukum. Masing-masing atlet memiliki tahapan yang berbeda. Ada yang sudah dikirim ke Kemenkumham, dan ada juga yang masih dalam tahap klarifikasi, tambahnya. Sementara itu, nama Mauro Zijlstra diharapkan bisa segera rampung prosesnya karena timnas U23 Indonesia punya jadwal padat dalam waktu dekat. Turnamen ASEAN Cup U23 akan digelar pada 15 hingga 29 Juli 2025 di Jakarta, disusul dengan kualifikasi Piala Asia U23 pada September, serta SEA Games di bulan November. Dengan agenda yang padat, keberadaan Mauro diharapkan bisa memberikan tambahan kekuatan signifikan bagi tim racikan pelatih Patrick Kluivert. Lebih lanjut, situasi naturalisasi Mauro Zijlstra menunjukkan keseriusan PSSI dan Kemenpora dalam memperkuat skuad timnas Indonesia, khususnya di kelompok usia U23. Proses yang telah berjalan sampai ke Kementerian Hukum menandakan langkah konkret dan progresif, meskipun masih ada tahapan administratif yang harus dilewati. Hal ini juga menunjukkan bahwa birokrasi naturalisasi di Indonesia makin terbuka bagi talenta diaspora, selama memenuhi syarat dan kebutuhan tim. Namun, fakta bahwa dokumen para pemain datang tidak bersamaan dan prosesnya tidak serentak memperlihatkan adanya koordinasi yang belum sepenuhnya mulus. Ini wajar, mengingat keterlibatan banyak lembaga, tetapi perlu diperbaiki agar proses ke depan lebih efisien. Terutama dengan semakin banyaknya pemain diaspora yang ingin membela Garuda. Selain itu, kehadiran 3 pemain wanita yang juga sedang dalam proses naturalisasi menandakan kemajuan dalam pengembangan timnas putri. Ini langkah positif. Tetapi keberadaan mereka di skuad saat proses administrasi belum rampung juga memperlihatkan perlunya kejelasan regulasi yang lebih tegas atau fleksibilitas yang terstruktur. Dengan agenda pada seperti ASEAN Cup U23, kualifikasi Piala Asia U23, dan SEA Games, kehadiran Mauro Zijlstra bisa sangat krusial. Jika naturalisasinya selesai tepat waktu, ini bisa menjadi dorongan besar bagi performa timnas U23. Namun, jika tertunda, Indonesia berpotensi kehilangan momen penting untuk menurunkan pemain yang dibutuhkan pelatih. Secara umum, proses ini merupakan cerminan niat baik dan upaya nyata dari federasi dan pemerintah. Tinggal bagaimana semua pihak memastikan bahwa kecepatan, legalitas, dan kesiapan teknis bisa berjalan beriringan tanpa mengorbankan kualitas dan kepastian hukum. Tetap semangat, karena setiap proses besar memang butuh waktu, kesabaran, dan keyakinan. Tidak ada langkah yang sia-sia ketika kamu melangkah dengan niat baik dan tujuan jelas. Jika kamu sedang menanti hasil dari perjuangan, seperti halnya proses naturalisasi Mauro Zijlstra, ingat bahwa pencapaian hebat tidak lahir dalam sekejap. Justru dari tantangan dan penantian itulah muncul kekuatan sejati. Percayalah, selama kamu terus berusaha, menjaga fokus, dan tidak menyerah di tengah jalan, saatnya akan tiba. Dan ketika itu datang, kamu akan bersyukur karena tetap bertahan. Terus melangkah, karena perjuangan hari ini adalah fondasi kemenangan esok hari. Tinggalkan Eropa, Shane Patinama siap hadapi petualangan baru di Buriram United. Bek tim nasional Indonesia, Shane Patinama, resmi bergabung dengan klub asal Thailand, Buriram United, pada bursa transfer musim panas 2025. Keputusan ini menandai akhir dari perjalanannya di kancah sepak bola Eropa, dan awal dari babak baru di Asia Tenggara. Pemain berusia 26 tahun itu sebelumnya sempat membela KAS Eupen di Liga Belgia, namun kontraknya tidak diperpanjang, membuatnya berstatus bebas transfer sebelum akhirnya digaet oleh Buriram United, salah satu tim tersukses di Liga Thailand dengan koleksi 11 gelar juara. Dalam pernyataan di akun Instagram pribadinya,
AS Patinama, Shine mengungkapkan kegembiraannya, senang sekali bisa menjadi bagian dari klub besar ini. Saya siap menghadapi tantangan baru yang menanti. Debut perdana yang dinantikan. Shine menyatakan antusiasmenya untuk segera melakoni pertandingan perdana bersama klub barunya, yang dijuluki Castle Thunder. Ia pun menyebut bahwa bermain di luar Eropa adalah pengalaman baru yang sangat ia nantikan. Ini kesempatan besar buat saya. Saya tidak sabar untuk memulai petualangan ini dan memberikan yang terbaik untuk tim, tegas pemain kelahiran Lelystad, Belanda tersebut. Rebut posisi inti. Di Buriram United, Shine akan bersaing dengan dua bek kiri lainnya, yakni Sasalahai Prahon dan Tanison Paibulkit Charoen, untuk merebut tempat di tim utama. Persaingan ini diakini akan memacu Shine untuk tampil lebih baik, mengingat selama 2 musim terakhir di Belgia, ia hanya tampil dalam 23 laga. Kepindahan ke Liga Thailand juga menunjukkan bahwa semakin banyak pemain Indonesia yang melirik kompetisi di Asia Tenggara untuk mengembangkan karir, sekaligus menjaga peluang bermain secara reguler. Dengan kehadiran Shine, Buriram United berharap bisa memperkuat lini pertahanan mereka dalam menghadapi musim kompetisi 2025-2026. Lebih lanjut, kepindahan Shine Patinama ke Buriram United bisa dilihat dari dua sisi yang menarik. Di satu sisi, ini merupakan langkah strategis yang bisa memberikan Shine kesempatan bermain reguler, terutama setelah minimnya menit bermain di Eropa. Situasi di KSEUPen yang tidak memberinya tempat utama tentu membuat karirnya kurang berkembang dalam 2 musim terakhir. Maka, pindah ke klub besar seperti Buriram United yang rutin tampil di level atas Liga Thailand bisa menjadi titik balik positif. Di sisi lain, perpindahan dari Eropa ke Asia Tenggara kerap dipandang sebagai turun level secara kompetitif. Namun, dalam konteks Shine yang ingin menjaga performa dan tetap kompetitif untuk timnas Indonesia, keputusan ini masuk akal. Buriram bukan klub kecil, mereka punya infrastruktur, prestasi, dan dukungan yang cukup besar, sehingga bisa menjadi tempat ideal untuk menghidupkan kembali ritme permainan. Bagi timnas Indonesia sendiri, Shine yang kembali aktif bermain di level klub akan menjadi kabar baik. Performa konsisten di kompetisi reguler sangat penting, apalagi dalam persiapan menghadapi turnamen besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Secara keseluruhan, ini adalah pilihan berani yang punya potensi besar untuk menjadi langkah maju, asalkan Shine bisa cepat beradaptasi dan menunjukkan kualitasnya di Liga Thailand. Pindah ke tempat baru, meninggalkan zona nyaman, dan memulai lagi bukanlah hal mudah, tapi justru disitulah letak kekuatan sejati seorang pejuang. Keputusan Shine Patinama untuk meninggalkan Eropa dan menantang diri di Thailand menunjukkan keberanian, tekad, dan semangat untuk terus berkembang, bukan hanya sebagai pemain, tapi juga sebagai pribadi. Ingat, kesuksesan bukan hanya soal di mana kamu bermain, tapi bagaimana kamu bermain dan seberapa besar hatimu dalam menjalaninya. Liga baru, tantangan baru, lingkungan baru, semuanya adalah peluang untuk membuktikan bahwa kamu belum selesai, kamu justru sedang naik level. Untuk siapapun yang sedang berada di titik perubahan seperti Shine, yakinlah bahwa awal yang berbeda bisa membawa akhir yang luar biasa. Jangan takut meninggalkan masa lalu, karena masa depan yang besar sering dimulai dari langkah yang tak terduga. Tetap semangat, terus berjuang, dan jadikan setiap pertandingan sebagai panggung untuk membuktikan, kamu layak berada di sana. Peringkat FIFA Asia Tenggara Juli 2025, Indonesia melesat, Vietnam mulai terkejar. Peringkat terbaru FIFA untuk negara-negara Asia Tenggara telah diperbarui pada edisi Juli 2025. Berdasarkan data dari situs footballranking.com, tim nasional Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dan kini mulai menempel ketat Vietnam yang sebelumnya cukup dominan. Timnas Indonesia berhasil naik 5 peringkat, dari posisi 123 ke 118 dunia. Lompatan ini didorong oleh kemenangan penting atas Tiongkok dengan skor 1-0 dalam laga ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Kamis, 5 Juni 2025. Hasil tersebut menyumbang tambahan 15,05 poin bagi peringkat Indonesia di sistem perhitungan FIFA. Meski sempat kalah telak 0-6 dari Jepang pada 10 Juni 2025 dan kehilangan 3,42 poin, posisi skuad asuhan Patrick Kluivert tetap menguat dan menempati peringkat 118 dunia. Kini, Indonesia hanya terpaut 5 tingkat dari Vietnam yang berada di posisi ke-113. Vietnam merosot tajam. Tim berjuluk Golden Star Warriors ini mengalami penurunan performa yang cukup drastis. Pada Juli 2025, Vietnam turun 4 peringkat setelah dibekuk Malaysia 0-3 dalam laga kedua Grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Kekalahan tersebut juga mengurangi peluang mereka untuk tampil di putaran final Piala Asia. Yang menarik, Indonesia ternyata menjadi tim yang menyingkirkan Vietnam dari 2 ajang besar sebelumnya,
yakni fase grup Piala Asia 2023 dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Perbandingan sejarah ranking Indonesia dan Vietnam. Jika melihat ke belakang, jarak peringkat Indonesia dan Vietnam pernah sangat jauh. Pada Mei 2021, Vietnam berada di posisi 92 dunia, sementara Indonesia terperosok ke peringkat 173, terpaut 81 posisi. Namun, sejak saat itu, performa Garuda terus membaik. Indonesia kini menjadi tim yang konsisten menembus fase gugur turnamen besar, termasuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kejutan dari Malaysia. Tak hanya Indonesia, timnas Malaysia juga menunjukkan peningkatan yang mengesankan. Kemenangan atas Vietnam membuat Harimau Malaya naik 5 peringkat, dari posisi 131 ke 126 dunia. Mereka diperkuat sejumlah pemain naturalisasi asal Amerika Selatan dan Eropa, termasuk bek berpengalaman mantan pemain Sporting Gijon, Nacho Mendes. Daftar peringkat FIFA negara Asia Tenggara per Juli 2025. 102. Thailand, turun 3 posisi. 113. Vietnam, turun 4 posisi. 118. Indonesia, naik 5 posisi. 126. Malaysia, naik 5 posisi. 145. Filipina, naik 1 posisi. 159. Singapura, naik 2 posisi. 160. Myanmar, naik 2 posisi. 180. Kamboja, naik 1 posisi. 183. Brunei Darussalam, naik 2 posisi. 185. Laos, naik 5 posisi. 196. Timor Leste, naik 2 posisi. Lebih lanjut, situasi terbaru ranking FIFA di Asia Tenggara menunjukkan perubahan peta kekuatan yang cukup menarik. Timnas Indonesia menjadi sorotan utama berkat peningkatan performa yang signifikan. Lonjakan 5 peringkat dalam satu edisi menunjukkan efektivitas kerja pelatih Patrick Kluivert serta hasil positif di kualifikasi Piala Dunia, khususnya kemenangan atas Cina. Ini menandakan bahwa program jangka panjang PSSI mulai membuahkan hasil. Di sisi lain, penurunan Vietnam menjadi peringatan bahwa dominasi tak bisa diandalkan hanya dengan reputasi masa lalu. Kekalahan dari Malaysia dan tersingkir dari 2 ajang besar oleh Indonesia menunjukkan adanya stagnasi bahkan kemunduran dalam performa mereka. Yang juga menarik adalah kebangkitan Malaysia. Dengan strategi agresif dalam rekrut pemain naturalisasi dan investasi pada lini belakang, mereka mulai menjadi ancaman baru di kawasan. Ini bisa menjadi sinyal bahwa persaingan di ASEAN semakin kompetitif, bukan hanya antara Indonesia, Thailand, dan Vietnam, tapi juga dengan tim seperti Malaysia dan bahkan Laos yang mencatat kenaikan 5 peringkat. Tren ini memperlihatkan bahwa negara-negara Asia Tenggara semakin serius membangun fondasi sepak bola yang kompetitif, baik melalui pembinaan pemain lokal maupun strategi jangka pendek seperti naturalisasi. Dalam konteks ini, Indonesia berada di jalur yang tepat, tapi tak boleh lengah. Konsistensi dan hasil di laga-laga besar tetap jadi ujian sesungguhnya. Perjalanan timnas Indonesia di ranking FIFA bukan hanya angka. Itu adalah cermin dari perjuangan, kerja keras, dan semangat yang tak pernah padam. Dari pernah terpuruk di posisi 173 dunia, kini Garuda telah membuktikan bahwa keterbatasan bisa dilampaui dengan tekad dan keberanian untuk berubah. Naiknya posisi Indonesia bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari proses, dari setiap peluang yang jatuh di lapangan latihan, dari setiap kritik yang dijadikan bahan evaluasi, dan dari keyakinan bahwa sepak bola Indonesia layak bersaing di level tertinggi. Bagi para pemain, pelatih, dan supporter, ini belum garis akhir. Justru ini awal dari perjalanan yang lebih besar. Teruslah percaya bahwa kita bisa melampaui batas-batas lama. Jangan puas hanya memepet Vietnam. Waktunya menjadi tim yang diperhitungkan di Asia, bukan hanya Asia Tenggara. Setiap langkah kecil hari ini adalah fondasi bagi lompatan besar esok. Teruslah melaju, Garuda. Langit tak lagi batasnya.